Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Baik lagi di segmen Counting Page. Kita menghitung hari, menghitung lembaran-lembaran kehidupan, dan kita berharap setiap hari yang kita lewati itu ada pelajaran, ada hikmah, dan ada kebijaksanaan yang kita dapat gitu. Oke, udah lama nggak ngupload. Terakhir hari apa ya? Ya pokoknya itulah. Masih di bulan Ramadan, aku berdoa semoga teman-teman semua mendapatkan keberkahan demi keberkahan di bulan Ramadan ini. Terus jangan kasih kendor ya. Ibadahnya ditingkatin, sholatnya dilamain, rukunya dilamain, sujudnya dilamain. Karena ketika kita sujud itu kan posisi di mana kita itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sholat kita tuh sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus ngajinya juga diperbanyak karena Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Bukan bulan puasa, tapi bulannya Al-Qur'an. Jadi puasa tanpa adanya Al-Qur'an itu sama aja kayak makan tanpa lauk gitu ya. Jadi main course-nya itu adalah Al-Qur'an. Nah, teman-teman, di sini aku, pengen share tentang progres yang, udah aku lalui ya selama seminggu, di bulan Ramadan ini, yaitu ya alhamdulillah, mmm, bahwa produktivitas aku semakin meningkat, ibadah aku semakin banyak, muhasabah aku semakin banyak. Nah ini semuanya cuman gara-gara 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Nah, eee, di sini teman-teman tahu nggak sih pentingnya momentum? Momentum tuh penting banget. Jadi orang-orang yang, bisa melesat itu adalah orang yang bisa memanfaatkan momentum gitu. Eee, Bahkan kalau kita ngelihat bagaimana cara mendidik Allah dan Rasulnya itu juga by momentum. Coba bayangin kalau misalnya aku ngebahas 17 Agustus, ngebahas tentang kemerdekaan Indonesia di bulan Januari, kira-kira ada semangatnya nggak? Ya nggak ada semangatnya lah gitu ya, apaan ini? Tahu-tahu ngomongin tentang kemerdekaan nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Terus, kalau misalnya aku ngomongin tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad, tapi di momen yang itu bukan Maulid gitu, itu bukan, Rabiul Awal, ya udah jadi biasa aja, sama, dalam Islam tuh ada banyak momen kan, momen perang Badar, momen, eee, Isra Mi'raj, itu kalau itu momen-momennya itu harusnya disampaikan ulang, biar apa, biar mengena ke orang-orang yang mendengar gitu. Nah itulah momentum dan kalau kita ngelihat, eee, bagaimana Rasul mendidik para sahabatnya, itu Rasul memanfaatkan momentum. Jadi kalau kita baca banyak hadis, itu selalu tuh, para sahabat itu ketika meriwayatkan kami sedang berjalan, bersama Rasulullah SAW, kemudian kami bertemu dengan ini, kemudian Rasulullah ngelakuin ini, Rasulullah bilang kepada kami ini, gitu. Itu kan sebenarnya ngomongin tentang momentum ya, ngomongin tentang, ada sesuatu untuk direspon, kemudian kita jadi lebih inget gitu. Nah, sama bulan Ramadan ini momentumnya apa? Momentumnya Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang akan, mulia, orang-orang yang akan mulia. Kertas yang tadinya nggak ada, artinya, nggak ada maknanya, tapi ketika dia ditulis ayat-ayat Al-Qur'an, maka dia akan jadi mulia. Sama kayak orang yang tadinya biasa aja gitu ya, tapi kalau dia, mendakwahkan Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, maka orang itu akan mulia. Nah, begitupun juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini akan, sia-sia kalau misalnya kita enggak isi dengan aktivitas bersama dengan Al-Qur'an. Ya usahainlah setiap, habis sholat itu 1 halaman, kalau nggak bisa 1 halaman ya setengah halaman, kalau nggak bisa setengah halaman, 1 ayat, yang kalau nggak bisa 1 ayat terlalu, gitu. Terlalu. Ya kalau aku sih, mungkin, kadang-kadang skip ya, tapi itu biasanya aku rapel. Itu teman-teman. Jadi yuk manfaatin kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Nah, bulan Ramadan ini juga membuat aku semakin produktif dan kita tahu ya bahwa, kita nih ada di di masa di mana terjadinya ledakan informasi dan ledakan informasi ini membuat kita tuh terdistraksi sama banyak hal gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu dulu itu, ketika ditemuin mesin uap, itu teknologi itu berjalannya linear gitu. Tapi setelah ditemukannya internet, langsung teknologi itu berjalannya tuh eksponensial, ledakan informasi itu sangat besar-besaran. Dan kita menghadapi banyak banget distraksi gitu. Nah dengan distraksi-distraksi yang ada di sekitar kita itu buat kita nggak produktif, buat kita nggak produktif. Aku pun sendiri ngerasain gitu, ngerasain. Dan hal yang paling membuat kita
ada banyak hal yang membuat kita nggak produktif, kayak misalnya, males itu buat kita nggak produktif, nggak tahu apa yang harus dilakuin itu juga, membuat kita nggak produktif. Jadi orang yang punya jadwal sama yang nggak punya jadwal itu pasti beda. Orang yang tahu hari ini pengen ngapain dengan orang yang nggak tahu hari ini pengen ngapain itu pasti beda efeknya, kualitasnya pasti beda. Terus apalagi, teman toksik itu juga buat kita nggak produktif, hobi yang berlebihan itu buat kita nggak produktif, misalnya main gamenya berlebihan, nonton filmnya berlebihan, itu buat kita nggak produktif. Dan yang paling membuat kita nggak produktif adalah ini, gadget. Ini aku ngerekamnya pakai gadget. Handphone itu adalah setan gepeng yang membuat kita terdistraksi gitu. Dan kalau teman-teman tahu bahwa apapun yang membuat kita mencapai tujuan itu namanya traksi. Tapi apa yang membuat kita, eee, lalai terhadap tujuan, menyimpang terhadap tujuan itu namanya distraksi. Nah, handphone ini sudah, diteliti ya sama banyak ilmuwan bahwa ini adalah alat, distraksi terhebat abad ini gitu. Ukurannya cuman sekian kali sekian inci, dibawa ke mana-mana dan itu, langsung bisa nembak kepala siapa aja yang megang gitu. Jadi, senjata terhebat tuh sekarang bukan lagi tank, bukan lagi bom, bukan lagi bom atom ya, tapi handphone yang kamu pegang. Itu langsung bisa nyuci otak kamu gitu ya, membuat apa, karakter bahkan, apa konten yang kamu konsumsi itu mereka punya datanya dan bisa mengidentify kamu tuh seperti apa, ya dan langsung bisa nembaknya ke dalam kepala kamu. Kamu nggak mati, tapi kamu dimanfaatin. Wow. Jadi kayak gitu. Jadi, kita harus pinter-pinter ya gunain teknologi untuk kebaikan kita gitu. Jangan sampai untuk kelalaian kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin gitu. Susah banget ya. Dan kalau kita lihat rata-rata orang Indonesia make gadget itu 5 sampai 8 jam satu hari. Masya Allah, ngapain aja tuh? Ya kalau misalnya bisa dapat keuntungan di media sosial atau enggak di handphonenya, dia megang handphone buka terus-terusan dan dia dapat pemasukan di situ, memang hidupnya di situ, it's okay. Tapi kalau misalnya dia cuman ngabisin waktu, ngagoleran, guling-gulingan sambil scrolling, ya subhanallah itu. Itu hidup kita hancur itu. Nah, teman-teman semua, kita nih ada di era di mana distraksi itu sangat-sangat besar banget. Jadi untuk kita bisa fokus, untuk kita bisa produktif itu sangat 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 susah. Jadi kalau, aku punya teman aku tuh bilang bilang, "Gimana ya caranya supaya supaya aku bisa buat konten kayak antum, Fa?" Gitu. Aku bilang, "Ya buat konten, udah," gitu. Akhirnya dia mencari tahu kan gimana cara buat konten, dia ikut course. Nah, semakin dia cari tahu, malah dia semakin tidak produktif, dia tidak buat konten-konten gitu ya. Atau enggak, setelah dia ikut banyak course, dia malah semakin ikut lagi gitu. Itu namanya kan analis paralis ya. Analis paralis itu digambarkan sebagai, apa, kaki seribu. Jadi, lomba pakai sepatu siapa yang menang, yang menang itu kelabang dengan, jari dengan kaki yang cukup banyak tapi nggak sebanyak kaki seribu atau kaki seribu gitu. Siapa yang menang? Yang menang adalah ya kelabang lah. Nah ini ngegambarin bahwa ternyata banyaknya informasi itu nggak buat lantas kita tuh produktif, nggak membuat kita produktif. Justru kebanyakan informasi itu kadang-kadang buat kita ngerasa kayak, "Ih kurang deh, kayaknya gue nggak bisa deh, coba gue lihat lagi, coba gue lihat lagi." Coba di sini coba, angkat tangan atau enggak kasih aku, komen ya, siapa di antara kalian yang kalian pengen buat sesuatu, tapi nggak jadi buat sesuatu karena kalian kepo terhadap sesuatu. Ya salah satunya buat konten dah gitu. Ya karena kita mengejar sesuatu yang perfect atau enggak, kita ngerasa nggak bisa karena ada banyak hal yang belum kita lakuin. Karena jujur deh ada banyak banget hal yang nggak kita mengerti kecuali kita tuh do something gitu, kecuali kita langsung lakuin gitu. Do it aja, do it. Nanti kita bakal ngerti, oh maksudnya ini, oh jadi polanya begini. Nah kayak gitu teman-teman. Nah, eee Nah, eee, era distraksi ini itu membuat kita tuh terdegradasi produktivitasnya. Kita bahkan dari bangun tidur aja kita nggak diberikan kesempatan untuk bisa merenung dan, berpikir, "Kira-kira aku pengen ngelakuin apa ya?" Kita langsung kayak disetir aja sama media sosial, kita langsung ngelihat pencapaian teman kita di media sosial atau enggak, eee, apa, konten baru teman kita di media sosial dan kita langsung kayak seolah-olah harus berlomba sama mereka. No, enggak teman-teman, enggak. Nah, produktif itu penting banget buat kita, apalagi bulan Ramadan ini. Maka salah satu cara untuk kita lebih produktif adalah
Ya mengurangi distraksi dulu lah. Jadi kalau misalnya kita belum bisa ngurangi distraksi, bagaimana mungkin kita bisa, produktif. Jadi langkah pertamanya adalah kurangi distraksi. Nah caranya gimana? Ya kamu harus komit sama, diri kamu, mau gunain media sosial tuh berapa jam gitu. Bahkan istriku aja sampai dia tuh beli tempat untuk, HP. Jadi kalau misalnya kita masuk rumah itu harus ditaruh gitu. Udah saatnya, quality time sama keluarga gitu, mindful sama anak, bercanda sama anak, ketawa sama anak, tatap matanya bukan tatap ke gadget gitu. Ya gitu, jadi kalau kita pengen produktif, ya salah satu hal yang harus kita lakuin dan ilangin terlebih dahulu penyakitnya ya, boroknya ini ya, kanker pertamanya itu adalah distraksi dan distraksi terbesar ada di gadget. Nah, coba aku pengen nanya sama teman-teman, kira-kira, eee, seberapa penting sih produktif bagi teman-teman gitu? Yang teman-teman harapin itu, eee apa sih? Gitu. Maksud maksud aku gini loh, aku ngerasa produktif itu penting karena ketika aku produktif, aku ngerasa bahagia gitu. Tapi di luar sana ada yang ngerasa kalau mereka produktif, kalau mereka, melakukan banyak kegiatan, justru mereka ngerasa kayak diperbudak atau justru merasa kayak, "Aduh, gua kan cuma pengen healing, kan gue cuma pengen santai-santai," gitu. Ada juga tipe yang kayak gitu kan. Nah, tapi aku sebaliknya, kebahagiaan, happy, terus, seneng, ngerasa berharga itu adalah ketika kita tuh bisa ngelakuin banyak hal, kita bisa ngelakuin sesuatu, kita bisa produktif. Nah, kenapa kita harus produktif? Nah, aku pengen, teman-teman kasih opininya di kolom komentar dong, kenapa kita harus produktif? Tapi jawaban pertama aku adalah karena, kalau kita nggak produktif, maka kita rugi. Itu aja sih sebenarnya. Segala sesuatu di dunia ini yang kalau misalnya kita tuh nggak produktif, nggak memanfaatkan itu dengan produktivitas, maka jatuhnya rugi. Hidup tanpa produktivitas adalah hidup yang rugi, adalah hidup yang gagal gitu. Dan ini juga kan sebenarnya konsep kapitalis ya. Contoh misalnya, aku punya mobil. Nah, mobil aku ini nggak aku apa-apain gitu, cuman aku, pajang aja. Jadi nggak mobil aku tuh nggak aku, buat aktivitas aku, nggak buat nganter jemput istriku, atau nganter Zade sekolah, atau nggak belanja, atau apapun, ya cuma aku diemin aja. Itu aku untung apa rugi? Ya jelas rugi. Kenapa? Karena mobil yang diem itu akan tetap kena pajaknya, akan tetap kena maintenance-nya. Tandanya kan aku harus mengeluarkan sesuatu kan di situ kan. Nah, jadi kalau kita ngoleksi sesuatu dan, koleksi itu justru malah membuat kita nggak produktif, itu mendingan koleksinya dihilangin gitu. Jadi di kepalaku adalah gimana caranya aku beli sesuatu, sesuatu yang aku beli itu, aku tuh nggak direpotin sama sesuatu yang aku beli, tapi dia yang ngebantu aku gitu. Aku makanya nggak relate sama orang yang koleksi tas gitu. Aku nggak relate ya. Kalau teman-teman relate ya silahkan, tapi aku nggak relate. Maksudnya, beli tas mahal-mahal produktivitasnya apa? Oh ternyata setelah aku ngobrol-ngobrol sama orang yang punya tas-tas branded, oh ini, supaya kita bisa masuk ke circle tertentu. Ah, nggak apa-apa itu tandanya dia produktif. Tapi kalau cuma dikoleksi, itu buat apa gitu. Sama kayak koleksi sepatu gitu. Aku nggak relate jujur deh. Nah, apapun yang aku beli, istriku tuh tahu, bahkan aku bisa sampai kalau misalnya beli sesuatu, itu aku bakal ngitung dulu ya, kira-kira, ini kalau kita beli ini balik modalnya berapa gitu. Misalnya aku beli handphone, nah beli beli handphone, karena kenapa aku beli handphone, karena handphone yang lama aku A, B, C, D punya masalah. Maka kalau misalnya aku beli handphone, oke harganya berapa? Harganya misalnya, 10 juta gitu, atau enggak 8 juta. Nah 8 juta ini bisa balik modal dengan cara apa? Satu misalnya dengan cara aku buat konten, terus misalnya, aku juga kerja di sana, berapa berapa minggu aku bisa balik modal 8 juta untuk bisa ngegantiin ini. Itu aja aku pikirin gitu. Sama misalnya aku punya aset apa lagi, punya aset tanah atau rumah, tapi tanah dan rumah itu tidak digunain. Itu terbengkalai aja, kita kita asik gitu kan ada banyak orang yang tanahnya di mana-mana, villanya di mana-mana, tapi nggak pernah digunain kan. Nah itu kan dia nggak produktif kan tandanya kan. Nah, itu sama dengan rugi. Karena kenapa? Karena, apa, karena itu akan dihisap. Apalagi kita orang yang punya punya konsep akhirat. Kita punya barang, kita punya potensi, tapi potensi barang kita, aset kita itu tidak bergerak, tidak produktif, maka itu nantinya bakal dihisap. Makanya kalau misalnya kita belajar, bagaimana Islam itu mengelola tanah, orang yang punya tanah tapi nggak ditanemin apapun, nggak memproduksi apapun, cuman punya tanah aja buat kekayaan, aset kekayaannya dia, itu harus diambil sama negara.
Karena kenapa? Karena kamu nanti dihisap kalau misalnya nggak apa, nggak produktifin tanah ini gitu. Dan karena apa lagi? Karena ada orang di luar sana yang nyari tanah udah ribet gitu. Nah sekarang ada berapa banyak orang di Indonesia yang punya tanah banyak gitu ya, dan nggak dan dibengkalain gitu aja, sedangkan orang-orang yang, dia tuh kayak generasi-generasi kita ya, generasi saya pengen cari tanah ya, terus untuk apa? Untuk ngebangun rumah. Itu jadi harganya mahal karena tanahnya udah di-keep sama konglomerat-konglomerat. Makanya anak-anak Gen Z, anak-anak milenial akhir ya kayak aku gitu. Aku milenial milenial akhir, awal Gen Z. Nah, eee, itu ada status yang menyebutkan bahwa kita tuh diprediksi tidak akan pernah punya rumah karena saking mahal tanahnya gitu. Nah makanya, kalau kita punya sesuatu dan itu nggak produktif, tanah terutama tanah, itu dalam Islam itu diambil. Diserahkan sama negara dan dikelola sama negara, gitu. Tapi kan masalahnya negara kita, ya tidak berlandaskan dengan hukum Islam, dengan hukum yang adil gitu ya. Ya jadi ya nggak usah berharaplah sama negara lah, berharapnya sama Allah aja ya. Ya udahlah, ya Allah tolong ya Allah. Terus apalagi rumah. Rumah jujur, kalian pernah nggak sih ke tempat, rumah yang udah lama nggak ditinggalin? Itu bau debu, aku nggak tahu kenapa ya, adanya manusia di satu tempat, itu tuh buat di sekelilingnya hidup, jujur deh. Buat sekelilingnya tuh hidup, kayak nggak tahu kayak energi apa gitu kalau misalnya kita masuk ke rumah yang rumahnya bagus sih, kayak misalnya ke puncak-puncak Bogor gitu, puncak-puncak villa-villa gitu ya. Kalau kita masuk ke villa-villa, kita tuh bakal ngelihat, kita tuh bakal ngerasain tuh kayak, ih kok debuan dan ada rasa kayak hampa gitu. Dan rasa hampa itu tuh yang sering sering kali dirasain kayak ini mistis banget nih pasti ada penunggunya gitu. Ya kayak gitu. Nah, rumah yang nggak manfaatin, entah itu disewain, entah itu dijadikan tempat untuk misalnya anak-anak yatim atau enggak tempat untuk pendidikan, itu dia kan tetap akan maintenance ya, ya kan? Dan pasti kalau misalnya orang di dalam rumah itu udah nggak ada yang ninggalin gitu ya, itu pasti langsung kayak apa, ada aja masalahnya. Bocornya keterlaluan, terus tikus di mana-mana, terus kecoa di mana-mana, terus, rayap ada di mana-mana, tahu-tahu begitulah. Nah, kalau misalnya, kita itu harus maintenance rumah yang nggak pernah diurus kayak gitu, itu kan malah rugi gitu. Nah, jadi kalau kita itu punya sesuatu dan itu tidak produktif, maka kita rugi. Contoh misalnya buat teman-teman yang, yang buka usaha, teman-teman punya karyawan, yang kalau teman-teman, teman-teman karyawannya itu tidak produktif, maka teman-teman rugi nggak? Rugi, gitu. Karena apa? Karena kita sudah, harus membayar hak mereka setiap bulan, yang kalau misalnya kita nggak membuat, jadwal yang rutin, yang membuat dia produktif setiap harinya, maka kita rugi, gitu. Nah, sama kayak hidup kita, gitu. Hidup kita kalau misalnya tidak produktif, maka sebenarnya kita rugi, karena waktu tuh terus berjalan. Hidup tuh terus, berkembang dan kita semakin tua, yang kalau misalnya kita tidak memupuk amal, kita tidak memupuk, potensi, kita tidak memupuk value, maka itu sebenarnya rugi. Bayangin loh ya, semakin kamu tua, kamu tuh akan tahu bahwa waktu itu se se apa, seberharga itu, gitu. Contoh misalnya, kamu pernah pergi ke tempat wisata nggak? Misalnya ke Dufan deh. Di Dufan aku inget banget yang bedanya VVIP sama reguler, reguler itu apa coba? VVIP itu beli waktu, dia nggak perlu ngantri. Bayangin waktu itu diduitin, kan gila ya. Jadi kalau kita misalnya itu menyanyiakan waktu, sama aja kita tuh rugi. Jadi please teman-teman, di bulan Ramadan ini yuk kita manfaatin waktu kita sebaik mungkin dengan cara apa? Yang pertama, hilangin kanker pertama tuh yang menggerogoti hidup kita yaitu distraksi. Yang kedua, ayo, kita kita buat jadwal agar hidup kita tuh produktif, biar kita tahu hari ini mau ngapain, terus apa yang penting untuk kita lakuin, apa yang nggak penting untuk kita lakuin. Yang kalau misalnya kita udah punya jadwal dan target di, 1 hari itu, insya Allah itu akan membuat kita lebih produktif dibandingkan yang lain. Selamat buka teman-teman, ini pengen buka, semoga, doa teman-teman dikabulin, dan jangan lupa tarawih dan jangan lupa, hidupkan malam-malam. Makasih aku doain semoga teman-teman yang nonton ini, diampuni semua dosa-dosanya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, diperbaiki seluruh urusan-urusannya, dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
kasih aku alasan ya, kenapa kamu harus produktif di kota mental. Makasih.